Selamat datang di video pembelajaran matematika peminatan, tentunya di kelas 11 ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan pelajari terkait materi jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Tentunya pengajarnya saya sendiri, Sukma Prajana. Jadi selama beberapa menit ke depan kalian akan pelajari terkait materi-materi berikut dan tentunya kalian persiapkan diri mengenai catatan dan poin-poin penting yang perlu dicatat di video pembelajaran ini. Jadi selamat belajar. Oke, bermula dari identitas trigonometri. Identitas trigonometri atau kesamaan trigonometri adalah identitas atau kesamaan yang memuat perbandingan trigonometri suatu sudut. Nah, sebuah identitas trigonometri ini dapat ditunjukkan kebenarannya dengan cara yaitu yang pertama, mengubah salah satu bentuk ruas sehingga didapat bentuk yang sama dengan ruas yang lainnya. Terus berikutnya itu yang kedua, mengubah masing-masing ruas sehingga didapat bentuk yang sama. Dan rumus-rumus yang digunakan dalam menunjukkan kebenaran terkait suatu identitas trigonometri yaitu rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut, rumus trigonometri sudut ganda, rumus perkalian sinus dan kosinus, terus berikutnya rumus jumlah dan selisih pada sinus dan kosinus, rumus-rumus kebalikan, rumus-rumus perbandingan, rumus-rumus Pitagoras, dan rumus-rumus trigonometri sudut berelasi. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas hanya untuk rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut saja. Jadi untuk penjelasan berikutnya silakan disimak. Kita mulai dari rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut ya. Tentunya pada kesempatan kali ini kita hanya membahas terkait jumlah dan selisih dua sudut terlebih dahulu. Nah, dari mana kita mendapatkan rumus-rumusnya? Tentunya rumus yang kita buktikan kali ini yaitu cos A ditambah atau dikurang B. Nah, dari mana kita mendapatkan rumus-rumus ini ya? Jadi bermula dari sebuah lingkaran yang memiliki jari-jari satu, atau disebut lingkaran satuan. Kita abaikan titik B, titik C, titik D terlebih dahulu, kita membuat sebuah titik A. Sehingga dari O ke A berjarak 1, yaitu jari-jarinya tentunya ya, karena satu jari-jarinya. Di sini di titik 0, koordinatnya 0,0 karena jari-jarinya 1, di sini di X yaitu 1, sehingga kita dapatkan koordinat A yaitu 1,0. Sampai di sana tentunya kalian sudah paham untuk menggambarkan sebuah titik di koordinat kartesius. Nah, setelah kita mengetahui bahwa titik A yang berkoordinat 1,0, kita membuat sebuah titik B sehingga didapatkan A, O, B, dimisalkan sudut elevasinya A atau alfa bisa saja. Terus dari sana kita membuat sebuah permisalan juga. Kita buat titik C sehingga menimbulkan yaitu BOC. Kita misalkan sudut elevasinya B atau beta. Nah, dari sana tentunya kita bisa membuat sebuah permisalan juga untuk mendapatkan sudut AOC. Tentunya ini dijumlahkan ya. Karena kita sudah ketahui AOB sudut elevasinya A, BOC sudut elevasinya B. Tinggal kita jumlahkan untuk mendapatkan sudut AOC. Sehingga untuk mendapatkan sudut AOC tinggal menjumlahkan A dengan B atau alfa dengan beta. Ini dia. Nah, tentunya dengan mengambil sudut pertolongan, kita kan tadi sudah membuat sudut A, B, C, kita membuat sudut pertolongan yaitu D. Sehingga menimbulkan suatu permisalan di sini AOD kita misalkan negatif beta. Yaitu besarnya ini sama ya. Besarnya dengan beta di sini sama dengan negatif beta. Cuma beda permisalan karena di koordinat kartesius di bawah ini kan bernilai negatif semua. Nah, dari sana kita akan membuat sebuah kongruensi antara dua segitiga, yaitu segitiga yang pertama AOC, silakan perhatikan ya, AOC dengan BOD. Kedua segitiga tersebut merupakan segitiga yang kongruen. Dari mana didapatkan kongruen? Tentunya sudut-sudut atau sisi-sisi yang bersesuaian sama besar dan sama panjang. Itu yang namanya kongruen. Dapat kalian ingat-ingat kembali terkait materi di SMP kelas 10 terkait kesebangunan dan kekongruenan suatu bidang datar. Nah, tentunya dari sana
Dari kongruensi dua segitiga tersebut kita dapatkan AC sama dengan BC karena AC sama dengan BD karena kedua segitiga tersebut kongruen ya. Yang mana itu AC? Ini dia AC. Dan BD merupakan sisi yang sama panjang karena kedua segitiga tersebut kongruen. Nah, dari sana kita membuat sebuah penjabaran, kita kuadratkan kedua ruas, didapatkan AC kuadrat sama dengan BD kuadrat. Nah, kita sudah mendapatkan untuk persamaan 1. Dan persamaan ini akan kita olah kembali nanti sehingga didapatkan rumus. Nah, melalui koordinat kartesius dapat dinyatakan dengan koordinat kutub. Di sini R cos A, R sin A. Sehingga didapatkan titik B, yaitu cos A, sin A. Dari mana dapatkan ini? Karena kita ketahui bahwa jari-jari di lingkaran ini satu. Boleh tidak ditulis ini jari-jarinya, sehingga kita dapatkan cos A, sin A. Terus titik C, kita lihat titik C. Tadi kan kita ketahui bahwa AOC cara mendapatkannya yaitu menjumlahkan sudut elevasinya, alfa dengan beta. Kita tinggal ganti alfa menggunakan alfa tambah beta, kan kita sudah ketahui di sini untuk menjumlahkannya. Sedangkan di titik D kan merupakan suatu titik pertolongan yang sebelumnya kita sudah misalkan yaitu negatif B atau negatif beta, sehingga kita tinggal ubah di sini menjadi negatif beta, di sini negatif beta. Terus jika kita perhatikan di kuadran ini kita dapatkan yaitu cos beta, min sin beta, seperti itu. Nah, berikutnya, jadi kan kita tadi sudah menemukan terkait koordinat titik B, C, D seperti itu ya. Dengan bantuan titik A di sini yang sebelumnya kita sudah ketahui yaitu titiknya 1,0 karena jari-jari di sebuah lingkaran ini yaitu 1. Nah, dengan menggunakan rumus-rumus antara dua titik atau rumus jarak, kita dapatkan melalui titik A dengan titik C yang kita ketahui koordinatnya tadi yaitu AC kuadrat. Kita di sini mencari besaran AC ya. Di sini AC. Berapa panjang AC? AC kuadrat sama dengan cos A ditambah B dikurang 1 kuadrat ditambah sin A tambah B dikurang 0 kuadrat. Karena kan kita ketahui di sini X-nya 1, di sini X-nya cos A tambah B. Di sini Y-nya 0, di sini Y-nya sin A tambah B. Kita menggunakan rumus jarak ya. Ingat kembali terkait rumus jarak. Rumus antara dua titik. Nah, sehingga kita aljabarkan bentuk tersebut, kita dapatkan bentuk yang pertama ini yaitu AC kuadrat sama dengan cos kuadrat A tambah B tambah sin kuadrat A tambah B ditambah 1 dikurang A cos A tambah B. Kita ketahui bahwa di identitas trigonometri cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X hasilnya 1. Di sini kita misalkan A tambah B itu merupakan suatu X. Sehingga dari sini kita dapatkan bentuk ini dapat disederhanakan dengan melakukan sebuah persamaan yaitu 1 di sini ya. Karena identitas trigonometri. Nah, di sini menjadi 1, di sini ditambah 1 kurang 2 cos A tambah B. Jadinya 1 tambah 1 hasilnya 2. Jadinya 2 dikurang 2 cos A tambah B. Di sini kita sudah mendapatkan persamaan 2. Tadi di halaman sebelumnya kan kita ketahui bahwa persamaan yang pertama kita dapatkan AC kuadrat sama dengan BD kuadrat. Di sini persamaan yang kedua kita dapatkan ini. Terus sekarang kita akan mencari persamaan yang ketiga dengan bantuan titik B dengan titik D. Titik B koordinatnya cos A, sin A, dan koordinat titik D cos B, negatif sin B. Nah, sama juga dengan yang di atas, kita pergunakan rumus antara dua titik atau bisa dibilang sebagai rumus jarak ya, yang seperti tadi saya bilang. Jadi melalui rumus tersebut kita dapatkan BD kuadrat sama dengan cos B kurang cos A kuadrat tambah min sin B kurang sin A kuadrat. Di sini merupakan X, cos A merupakan X, terus sin A merupakan Y. Di sini cos B merupakan X, negatif sin B merupakan Y. Di sini X1, Y1, X2, Y2. Nah, dari sini kita membuat sebuah operasi aljabar seperti biasa. Cos kumpulkan dengan cos, yang kuadrat kumpulkan dengan kuadrat, sehingga kita dapatkan bentuk yang ini ya. Yang di bawah, cos kuadrat B tambah sin kuadrat B ditambahkan dengan cos kuadrat A tambah sin kuadrat A dikurang 2 cos A dikalikan dengan cos B ditambah 2
sin A dikalikan dengan sin B. Seperti yang di atas juga sama, cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X kan hasilnya 1. Kita misalkan di sini menjadi 1, ini menjadi 1. Karena sesuai dengan identitas trigonometri. 1 ditambah 1 dikurang, 1 ditambah 1 ini menjadi 2 ya. Terus tinggal ditambahkan ini. Kurang 2 cos A dikalikan dengan cos B tambah 2 sin A dikalikan dengan sin B. Kita dapatkan persamaan yang ketiga. Persamaan yang pertama kita dapatkan ini, AC kuadrat sama dengan BD kuadrat. Untuk persamaan yang kedua kita sudah dapatkan ini. Terus untuk persamaan yang ketiga kita dapatkan ini, BD kuadrat. Nah, di sini kan kita lihat, di sini AC kuadrat, di sini BD kuadrat. Dengan bantuan persamaan yang pertama tadi, kita membuat sebuah persamaan, yaitu bentuk ini sama dengan bentuk ini. Ya, kita membuat persamaan tersebut sehingga jika kita sederhanakan atau aljabarkan mendapatkan suatu rumus cos A tambah B sama dengan cos A dikalikan dengan cos B kurang sin A dikalikan dengan sin B. Ini rumus yang pertama yang akan kalian gunakan untuk penyelesaian rumus-rumus trigonometri jumlah dan selisih di dua sudut ya. Nah, sedangkan jika kita perhatikan, jika sudut B diganti dengan sudut negatif B, tadi kan kita misalkan menggunakan sudut bantuan D ini ya, menjadi sudut negatif B, maka diperoleh, nah kita aljabarkan hasil pengurangan cos A ditambahkan dengan negatif B sama dengan cos A dikalikan dengan cos negatif B dikurang sin A dikalikan dengan sin negatif B. Kita aljabarkan sehingga kita dapatkan bentuk yang kedua, yaitu rumus terkait yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kita dapatkan cos A kurang B sama dengan cos A dikalikan dengan cos B ditambah sin A dikalikan dengan sin B. Yang perlu menjadi catatan untuk sudut ini yang kita misalkan tadi kan negatif B. Untuk cos negatif B hasilnya menjadi cos B, sin negatif B jadinya negatif sin B. Untuk tangan negatif B hasilnya menjadi tangan B. Ini yang menjadi catatan untuk kita mengoperasikan aljabar bentuk ini ya, sehingga didapatkan rumus cos A kurang B. Ini kalian catat, rumus yang pertama kita sudah dapat, rumus yang kedua silakan kalian catat. Berikutnya terkait pembuktian rumus sin A ditambah atau dikurang B seperti itu ya. Dari mana kita mendapatkan rumus ini? Jadi ini bermula dari sebuah 3 persamaan di sini. Di kuadran pertama di sini ada pemberlakuan terkait rumus-rumus ini. Sin pi per 2 dikurang A sama dengan cos A. Cos pi per 2 dikurang A hasilnya sin A. Sedangkan yang kita sudah ketahui sebelumnya, pada pembuktian sebelumnya, kita dapatkan sebuah rumus cos, yaitu cos A kurang B hasilnya seperti ini. Cos A dikalikan dengan cos B tambah sin A dikalikan dengan sin B. Nah, berdasarkan ketiga rumus tersebut, kita membuat sebuah hubungan terkait ini, bentuk sin A tambah B yang akan kita cari ya, rumusnya. Sin A tambah B itu sama dengan, kan kita misalkan ini sebuah A ya, pada persamaan yang pertama. Jadi, bentuk ini dapat kita ubah menjadi cos pi per 2 dikurang ini bentuk A-nya tadi. A ditambah B. Bapak ulang. Pi per 2 dikurang A kan jadinya cos A. Ini sin, ini cos. Bentuk sin menjadi cos. Terus kita misalkan di sini A-nya, di sini kan A menjadi A. Kita buat permisalan, di sini kan A tambah B. Kita misalkan yang dalam kurung ini menjadi A, sehingga menjadi bentuk seperti ini. Ya, sampai sana sudah paham? Terus kita pindahkan tanda kurung ini ke kiri, sehingga menjadi bentuk yang di bawahnya. Pi per 2 dikurang A dalam kurung dikurang B. Seperti itu. Pindahkan kurungnya ke kiri, sehingga menutupi, di sini kurung tutupnya di A. Terus dari sana kita hubungkan bahwa cos pi per 2 dikurang A dikurangkan dengan B. Kita misalkan A-nya ini merupakan sebuah pi per 2 kurang A. Terus kita misalkan B-nya ini merupakan B di sini. Sehingga kita dapatkan bentuk cos cos sin sin. Di sini ada cos cos sin sin. Di sini A-nya kan kita misalkan tadi pi per 2 kurang A. Terus B-nya tetap B. Nah, dari bentuk ini
kita ketahui bahwa di bentuk kedua cos itu menjadi sin. Sehingga jika kita mengetahui terkait rumus cos pi per 2 dikurang A, jadinya bentuk sin ya. Di sini kan cos pi per 2 kurang A, jadinya sin. Di sini sin pi per 2 kurang A, di sini sin pi per 2 kurang A, jadinya bentuk cos A jadinya. Sehingga kita dapatkan rumus sin A tambah B sama dengan sin A dikalikan dengan cos B ditambah cos A dikalikan dengan sin B. Kita dapatkan rumus yang ketiga. Nah, sama seperti di sebelah kiri, kita tinggal ganti sudut B menjadi sudut negatif B dengan bantuan titik pertolongan, sehingga kita dapatkan rumus sin yang kedua. Atau bisa dibilang kita hitung tadi kan cos ada dua rumus, di sini rumus ketiga, di sini rumus keempat ya. Kita dapatkan rumus sin A kurang B sama dengan sin A kali cos B dikurang cos A dikalikan dengan sin B. Berikutnya terkait rumus untuk tangan A ditambah atau dikurang B. Seperti itu. Dari mana cara mendapatkannya? Kita ketahui bahwa di identitas trigonometri pada pembelajaran tingkat sebelumnya, kita ketahui bahwa tangan A itu sama dengan sin A per cos A. Jika sebelumnya dijelaskan bahwa tangan X sama dengan sin X per cos X, seperti itu ya. Jadi di sini kita membuat sebuah identitas trigonometri bentuk ini, sehingga dari rumus-rumus sebelumnya kita hubungkan ya. Kita di sini kan memisalkan sin A. Kita misalkan A-nya itu merupakan A tambah B. Begitu juga di cos. Kita misalkan A-nya ini merupakan sebuah A tambah B. Jadinya tangan A tambah B sama dengan sin A tambah B per cos A tambah B. Nah, kita kan sudah ketahui terkait rumus-rumus yang sebelumnya kita sudah buktikan. Sin A tambah B kan kita sudah ketahui bagaimana rumus terkait sin tersebut. Rumus cos A tambah B kita sudah ketahui, tinggal kita jabarkan di bawahnya, jadinya bentuknya seperti ini. Kita kalikan dengan sebuah perbantuan 1 per cos A dikalikan dengan cos B per 1 dikalikan dengan cos A kali cos B. Sehingga didapatkan bentuk aljabar di bawahnya. Nah, dari bentuk aljabar di bawah ini, kita kondisikan sehingga kita dapatkan menjadi tangan A tambah B sama dengan tangan A ditambah tangan B per 1 dikurang tangan A dikalikan dengan tangan B. Kita dapatkan rumus yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Ini rumus yang kelima. Sedangkan dengan rumus yang keenam, sama seperti sebelum-sebelumnya, kita jika sebelumnya dimisalkan sudut B, kita ganti menjadi sudut negatif B, sehingga kita dapatkan rumus yang terakhir, yaitu tangan A kurang B sama dengan tangan A kurang tangan B per 1 ditambah tangan A dikalikan dengan tangan B. Bedanya di sini di operasi ya, di sini operasi penjumlahan, operasi pengurangan. Di sini di atasnya operasi pengurangan, di bawahnya operasi penjumlahan. Itu saja bedanya untuk tangan. Nah, sehingga dari rumus-rumus yang kita buktikan tadi, kita dapatkan beberapa rumus. Di cos kita dapatkan 2 rumus, di sin kita dapatkan 2 rumus, di tangan kita dapatkan 2 rumus. Jadinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 rumus. Nah, di sini pada video pembelajaran kali ini dapat kalian screenshot terkait rumus-rumus yang kita sudah dapatkan. Di sini di cos kita dapatkan seperti ini. Nah, dapat kalian screenshot ya. Untuk cos A kurang B, yaitu rumusnya menjadi cos A dikalikan dengan cos B ditambah sin A dikalikan dengan sin B. Untuk cos A ditambah B menjadi cos A dikalikan dengan cos B dikurang sin A dikalikan dengan sin B. Operasinya saja yang berbeda ya. Yang atas menjadi penjumlahan, di bawah menjadi pengurangan. Terus berikutnya sin. Nah, dapat kalian pause ya terkait videonya ini. Dapat kalian pause lalu screenshot terkait rumus-rumus yang berlaku, atau dapat kalian perhatikan di buku LKS juga ada terkait rumus-rumus ini. Nah, rumus sin. Sin A dikurang B hasilnya menjadi sin A dikalikan dengan cos B dikurang sin B dikali dengan cos A. Untuk sin A tambah B menjadi sin A dikalikan dengan cos B ditambah sin B dikalikan dengan cos A, seperti itu. Sedangkan di tangan atau tan sering kita sebutkan. Nah, untuk tangan A ditambah B menjadi tangan A ditambah tangan B per 1 kurang tangan A dikali dengan tangan B. Untuk tangan A kurang B jadinya menjadi tangan A kurang tangan B per 1 ditambah tangan A dikalikan dengan tangan B, seperti itu.
Agar kalian lebih paham, di sini ada contoh soal untuk pengerjaan terkait rumus-rumus yang sudah diberlakukan atau yang sudah kita ketahui tadi, yang sudah kita buktikan ya dari awal. Nah, di sini ada sebuah contoh soal menentukan nilai sin 15 derajat. Bagaimana cara menentukannya? Tentunya kita buat sebuah perhatikan kembali terkait rumus-rumus yang sudah berlaku ya. Untuk rumus sin kan ada A tambah B atau A kurang B. Kita kondisikan boleh pergunakan yang mana saja sehingga menghasilkan nilai 15 derajat tersebut. Seperti ini. Nah, sin 15 derajat kita pergunakan, boleh menggunakan penjumlahan atau boleh menggunakan pengurangan seperti ini ya. Kita mengkondisikan 15 derajat ini menjadi sebuah perhitungan entah itu penjumlahan atau pengurangan yang memungkinkan di tabel-tabel sudut istimewa. Bapak ulang kembali, dapat kalian searching di Google. Dan pembelajaran sebelumnya Bapak rasa sudah jelaskan terkait tabel-tabel tersebut ya. Kalian cari atau searching di Google tabel-tabel sudut istimewa. Sehingga dari sana kalian dapatkan bagaimana cara pengkondisian sebuah derajat yang diketahui di soal. Di sini kan 15 derajat. 15 derajat dapat dipergunakan yaitu 45 derajat dikurang 30, hasilnya 15. 45 merupakan sudut istimewa, 30 merupakan sudut istimewa. Sehingga dari sana kita dapatkan pergunakan rumus sin kurang, jadinya sin cos. Ini dia, sin cos. Tentunya di sini kurang. Pergunakan rumus yang kita sudah ketahui di awal tadi. Tinggal kita masukkan, ini kita misalkan A, ini kita misalkan B. 45 menjadi A, 30 menjadi B. Jadinya sin 45 derajat dikalikan dengan cos 30 derajat kurang sin 30 derajat dikalikan dengan cos 45. Jadinya seperti ini. Jika kalian sudah mendownload terkait tabel-tabel sudut istimewa, kalian dapatkan bahwa sin 45 derajat hasilnya yaitu setengah akar 2. Cos 30 derajat hasilnya setengah akar 3. Terus sin 30 derajat hasilnya setengah akar 2. Terus cos 45 derajat hasilnya setengah. Sehingga jika dioperasikan, dikalikan terlebih dahulu karena operasi yang lebih kuat yaitu kali, baru nanti dikurangkan di akhir ya. Nah, jadinya jika kita kalikan ini menghasilkan 1/4 akar 6, terus di sini kita dapatkan 1/4 akar 2. Sehingga jika kita kurangkan sin 15 derajat hasilnya yaitu 1/4 dikalikan dengan akar 6 kurang 2. Karena 1/4-nya sama, tinggal dikeluarkan, dibawa ke depan, 1/4 tinggal di sini dalam kurung saja ditulis. Akar 6 dikurang akar 2. Kurang lebih seperti itu. Dan kalian ingat ya, jika menggunakan sudut-sudut di kuadran yang pertama, mungkin saja bisa semuanya positif seperti ini. 45, 30. Yang perlu kalian ingat terkait ini. Dalam pengerjaan soal terkait trigonometri, yang kalian harus ingat yaitu pemberlakuan positif negatif di masing-masing kuadran. Di kuadran yang pertama, semua bernilai positif. Sin cos tangan itu semua bernilai positif. Seperti contoh soal yang tadi ya, yang 15 derajat. Di sudut-sudut istimewa kan di sini ada 0 derajat, terus 30, 60, 45, terus yang paling besar sebelum 45 Bapak ulang, ada 30, 45, 60, terus yang terakhir yaitu 90 derajat. Semua itu ada perhitungannya di tabel-tabel sudut istimewa. Sedangkan jika kalian gunakan terkait besaran derajat yang lebih dari 90, kalian ingat di kuadran kedua yang bernilai positif cuma sin. Sedangkan di kuadran yang ketiga yang bernilai positif cuma tangan. Terus di kuadran yang terakhir yaitu kuadran 4 yang bernilai positif yaitu cos, sisanya negatif ya. Misalkan di sini sin bernilai positif, berarti jika kalian mempergunakan perhitungan, misalkan besaran sudutnya 120 kan di kuadran kedua lebih dari 90 derajat, cos 120, jadi nilainya negatif, bukan positif nilainya ya. Karena yang di kuadran 2 yang berlaku positif cuma sin, seperti itu. Yang perlu kalian ingat. Ingat-ingat kembali terkait materi yang kalian pelajari di tingkat sebelumnya, entah itu di SMP ataupun SMA di kelas 10. Nah, berikutnya di sini ada contoh
2 ataupun latihan soal yang kedua agar kalian lebih paham terkait materi ini. Nah, di sini contoh soalnya yaitu tentukan nilai cos 165 derajat. Nah, ini kan bukan di kuadran 1 ya, lebih. Ini di kuadran kurang dari 180 di kuadran 2. Ingat yang berlaku di kuadran 2 semua saya sin saja yang bernilai positif. Sedangkan cos bernilai negatif. Ingat itu. Dapat kalian screenshot terkait lingkaran yang tadi. Nah, bagaimana cara penyelesaian cos 165 derajat? Tentunya kondisikan rumus yang mana kalian pergunakan, cos A tambah B atau cos A kurang B. Boleh-boleh saja, asalkan penjumlahannya 165 derajat dan sudut-sudutnya istimewa. Ingat, itu kata kuncinya. Cos 165 derajat, di sini Bapak menggunakan 120 dengan 45, yaitu penjumlahan 120 ditambah 45 derajat, hasilnya yaitu 165 ya. 120 istimewa, 45 derajat istimewa. Ini di kuadran 2, ini di kuadran 1, karena ini lebih dari 90 derajat. Seperti yang Bapak bilang tadi bahwa cos 120 itu bernilai negatif ya. Yang di kuadran 2 yang bernilai positif cuma sin. Nah, jika kalian pergunakan rumus cos A tambah B, jadinya cos sin. Di sini cos 120 dikalikan dengan cos 45 derajat dikurang sin 120 dikalikan sin 45 derajat. Nah, cos 120 hasilnya, nah ini dia, negatif setengah, bukan setengah, negatif setengah. Terus untuk cos 45 derajat hasilnya setengah akar 2 dikurang hasil dari sin 120 yaitu setengah akar 3, hasil dari sin 45 derajat setengah akar 2. Kita kalikan di sini di ruas kiri dengan ruas kanan, hasilnya negatif seperempat akar 2 dikurang seperempat akar 6. Kita bawa ke depan, negatif seperempatnya menjadi negatif seperempat dikalikan dengan akar 2 ditambah akar 6, seperti itu. Berikutnya akan Bapak jelaskan terkait contoh soal terakhir yang menjadi ya sekedar variasi dalam penyelesaian soal dan sering muncul seperti itu. Contoh soal yang terakhir. Di sini contoh soal 3 ya. Di sini diketahui sin A sama dengan 4/5 dan cos B sama dengan 12/13 dengan A dan B sudut lancip. Tentukan nilai dari cos A tambah B. Sebelum kalian melakukan penyelesaian terkait soal ini, kalian membuat sebuah penggambaran segitiga sehingga kalian dapatkan untuk bentuk dari, kan kalian ketahui sin A dan cos B saja. Sehingga dari segitiga ini kita mendapatkan sin B berapa nilainya dan cos A berapa nilainya. Nah, dari sana kita menuju ke ingat-ingat kembali terkait materi yang sudah Bapak jelaskan terkait kosami, sindemi, tandesa. Kita ketahui sin A sama dengan 4/5, berarti sindemi artinya sisi depannya 4, miringnya 5. Di sini kita misalkan buat sebuah segitiga yang besar, sudut elevasinya di sini A. Sisi depannya kita misalkan Y, di sini besarnya 4. Ya. Sindemi, miringnya berarti 5. Di sini kita misalkan R sama dengan 5. Menggunakan rumus Pitagoras, segitiga siku-siku, di sini 4, di sini 5, X-nya menghasilkan berapa? Menggunakan rumus Pitagoras, di sini R kuadrat dikurang Y kuadrat, diakarkan menghasilkan 3. X-nya menjadi sama dengan 3. Ingat-ingat kembali terkait materi Pitagoras. 3, 4, 5. Jadi sin A sama dengan 4/5, sedangkan sin B hasilnya berapa? Kita misalkan di sini B ya. Insert. Tunggu dulu di sini B. Nah, misalkan di sini B seperti itu. Nah, jadi sin B berapa? Sin demi. Depan dari B 3, miringnya 5, jadinya 3/5. Nah, sudah dapat. Sekarang menuju ke cos B. Kita reset kembali terkait yang diketahui. Kan berbeda kondisinya.
Nah, kita ketahui cos B sama dengan 12/13. Cos B kan cos sami, samping per miring. Sampingnya berarti OB ya. Sampingnya berarti 12, miringnya 13. Nah, seperti itu. Sedangkan X merupakan sisi depan dari B. Ya, cos B sama dengan 12/13. Cos sami, sampingnya 12, miringnya 13. Menggunakan rumus Pitagoras seperti yang tadi, sehingga didapatkan R kuadrat dikurang X kuadrat, diakarkan menghasilkan 5. Jadi nilai X 5. Nah, kita sudah ketahui bahwa cos B sama dengan 12/13. Bagaimana dengan cos A? Cos A nilainya cos sami, samping per miring. Sampingnya 5, ini kan A. Ingat, depannya 12, miringnya 5. Sampingnya 5, miringnya 13. Jadi cos sami, sampingnya 5, miringnya 13. Kita sudah dapatkan sin A sama dengan 4/5, cos B sama dengan 12/13, sin B sama dengan 3/5, cos A sama dengan 5/13. Nah, dari yang sudah kita ketahui, dari yang sudah kita peroleh tersebut, kita aplikasikan ke bentuk cos A ditambah B. Ini rumusnya ya. Di pembuktian awal kalian sudah ketahui cos A dikalikan dengan cos B dikurang sin A dikalikan dengan sin B. Tinggal kita masukkan yang sudah kita ketahui di sini. Cos A nilainya 3/5, cos B nilainya 12/13, sin A nilainya 4/5, sin B nilainya 5/13. Dikalikan terlebih dahulu, baru dikurangkan, yaitu 36/65 dikurang 20/65, hasilnya 16/65. Jadi sekian untuk penjelasan terkait materi awal di jumlah dan selisih sinus dan kosinus, yaitu rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut. Jadi belajar lebih giat lagi terkait pembelajaran ini. Dan berikutnya kalian silakan kerjakan latihan soal yang Bapak kirim di Google Classroom. Terima kasih.